Pemirsa, kabar mengejutkan datang dari Ronald Surapraja. Diketahui belum lama ini Ronald mengajukan permohonan cerai dengan istrinya, Seruni Purnamasari. Permohonan cerai tersebut dimasukkan ke Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Ya, permohonan surat cerai tersebut diajukan Ronald sejak 31 Maret 2022 secara e-court atau daring. Kabar tersebut pun dibenarkan oleh Taslima selaku Humas Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Taslima menjelaskan, Ronald hanya melayangkan permohonan cerai talak saja kepada istrinya. Yang masuk ke Pengadilan Agama Jakarta Selatan mendaftarkan yang bernama Ronald Sunandar yang memberikan kuasa kepada Firdaus Utomo Kuswandi dan rekan yang mendaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Selatan tanggal 21 Maret 2022 dan agenda persidangan perdananya yaitu kemarin tanggal 31 Maret 2022. Pemohon dalam hal ini Ronald mengajukan gugatan atau permohonan izin untuk diberi izin oleh Pengadilan Agama Jakarta Selatan mengikrarkan talak terhadap istrinya yang bernama Seruni Purnamasari. Pihak pengadilan sendiri juga tak bisa mengungkap alasan Ronald menggugat cerai istrinya tersebut. Yang jelas, telah terjadi suatu perkara dalam rumah tangga Ronald dan Seruni yang sudah dibangun selama 14 tahun tersebut. Dalam gugatannya, Ronald tak mengajukan permohonan hak asuh anak dan harta gonogini. Ronald hanya ingin berpisah dari istrinya saja. Alasannya, pemohon mengajukan untuk diberikan izin mengikrarkan talak karena pemohon telah terikat perkawinan, ada peristiwa hukum, ada peristiwa kejadian dalam rumah tangganya, sehingga ada hal tertentu yang dia meminta atau memohon kepada pengadilan untuk diberikan izin mengikrarkan talak. Itu alasan tadi yang kami dapat berikan informasi. Secara spesifik tidak dapat kami berikan, yang secara umum kami berikan yaitu itu tadi bahwa pemohon Ronald Sunandar telah menikah, telah hidup rumah tangga, telah ada ikatan hukum, telah ada ikatan kedua belah pihak dengan istrinya yang bernama Seruni Purnamasari. Cerai saja, hanya perceraian saja. Ya, diketahui selama ini rumah tangga Ronald dan Seruni memang jarang menjadi sorotan publik. Bahkan Ronald dan Seruni bisa dibilang menjadi salah satu pasangan yang jauh dari berita miring. Hingga saat ini baik Ronald ataupun Seruni belum memberi konfirmasi apa-apa dan tak diketahui penyebab pasti Ronald menggugat cerai istrinya. Kami hanya memberikan informasi bahwa itu perkaranya cerai talak. Mengenai isu kami tidak dapat berikan informasi karena bukan isu yang kami dapati. Yang kami dapati adalah pemohon mengajukan permohonan izin untuk mengikrarkan talak atau permohonan cerai talak terhadap istrinya yang bernama Seruni Purnamasari. Agendanya sidang perdana kemarin tanggal 31 Maret 2022. Pemohon hadir didampingi kuasa hukumnya, sedangkan termohon tidak hadir dan dilanjutkan tanggal 7 April 2022 kemarin. Dan untuk agenda selanjutnya ini masih tahap perdamaian ya, masih tahap mediasi sehingga belum dapat kami berikan informasi tanggal kelanjutannya. Di lain tempat, kasus trading bodong hingga saat ini masih jadi sorotan publik. Setelah Indra Kents dan Doni Salmanan ditetapkan sebagai tersangka, Kapten Vincent Raditya juga memenuhi panggilan polisi terkait kasus aplikasi Binomo. Pria yang diketahui berprofesi sebagai pilot dan konten kreator tersebut diduga terlibat dalam kasus judi online berkedok trading di aplikasi Binomo. Kapten Vincent sendiri diketahui sudah menjalani pemeriksaan di Bareskrim Polri pada 7 April 2022 lalu. Kapten Vincent diperiksa lantaran diketahui pernah mempromosikan aplikasi Binomo di media sosialnya. Status Kapten Vincent sendiri saat ini masih sebagai saksi. Ia pun dicecar sekitar 40 pertanyaan. Ya, tak hanya mempromosikan aplikasi Binomo di media sosialnya. Diketahui Kapten Vincent juga pernah kedapatan membuat sebuah video bersama tersangka Indra Kents.
Tapi kemarin kita fokus sama Ika dulu ya, kasus Ika. Jadi kan ini kan kita apapun kita perlu konfirmasi. Katanya ada hubungan Ika dengan Kapten Vincent. Kita panggil hubungannya seperti apa kan gitu kan. Kemarin dia diperiksa itu dari jam 10-an sampai jam 1 pagi. Ya, enggak 10 pagi sampai jam 1. Kurang lebih ada kemarin itu 40-an lah ya. Saya nggak tahu, segitu lah, kurang lebih 40-an pertanyaan. Semua kita tanyakan. Ya, terkait hubungan dengan Ika, terkait dengan Binomo, dengan apapun itu, kita tanyakan. Iya, hingga saat ini, tim penyidik belum menaikkan status Kapten Vincent menjadi tersangka. Pihak kepolisian pun masih melakukan penyidikan mendalam. Sebelumnya diketahui, Kapten Vincent juga terseret dalam kasus dugaan investasi bodong dalam aplikasi Oxtrade, usai ada laporan kepolisian. Pokoknya yang kaitan dengan ini kita panggilin semua kita, ya. Meresahkan orang itu 200 bukti, Pak. Kita jangan ya. Ada bukti ya kita naikkan, kalau nggak ada ya kita cari. Sejauh Ya. ini sudah ada berapa alat bukti yang ditemukan, Pak? Terkait Dengan Kapten Vincent, dengan hasil belum ada, kita pasti konfirmasi, klarifikasi ya. Kita dalamnya terus. Okay? Tak hanya itu, dugaan penipuan melalui platform robot trading ilegal kian marak. Yang terbaru, polisi menetapkan tersangka kasus dugaan penipuan via robot trading DNA Pro. Dalam kasus ini, diperkirakan korban mencapai ratusan orang dengan jumlah kerugian ditaksir hampir 100 miliar rupiah. Yang ketiga rekan sekalian, terkait dengan robot trading DNA Pro. Dari 9 tersangka yang kami tetapkan, sudah ada 4 tersangka yang kita tangkap, yaitu adalah saudara RS, Robi, R juga Russell, kemudian Y, Yosua dan Frankie. Ini ada 4 ya tersangka ini. Kami masih dalam lagi tersangka lainnya yang mudah-mudahan juga dalam waktu dekat akan kami ungkap dan kami tangkap para pelakunya. Modusnya tetap sama, yaitu skema Ponzi, kemudian dia tidak berizin, pasal 006 dan tindak pidana TPPU. Dalam hal ini kami juga membuka des pelaporan di 081 213 226 296. Sampai saat ini yang sudah ngechat adalah 760 chat dengan pelaporan sebanyak 180 pelaporan. Hingga saat ini polisi masih mendalami pemeriksaan. Lantas benarkah ada keterlibatan sejumlah tokoh publik dan artis di kasus dugaan penipuan DNA Pro? Sampai saat ini kita belum arah ke sana, tapi akan ada pengembangan. Karena yang baru diperiksa sampai dengan hari ini kita sudah memeriksa 12 orang saksi, dan nanti akan kita dalami dari saksi-saksi tersebut apakah ada yang menjelaskan ke arah sana. Belum ada yang menyebutkan ke sana, kami belum, sementara lagi pengembangan. Mungkin aja, tapi kita belum ada ke arah sana. Kami yakin korban ini masih banyak di luar, silakan melaporkan ke kami, baik melalui des atau melalui laporan polisi. Kami tegas dalam melaksanakan kegiatan penyidikan ini. Kami upaya paksa tangkap dan tahan, dan yang paling penting setelah kita tangkap dan tahan, kita bersama-sama dibantu oleh PPATK untuk men-tracing aset. Jadi aset itu nanti akan kita kumpulkan, kita sampaikan juga kepada teman-teman sekalian, dan nantinya menjadi barang bukti dalam sidang pengadilan. Jadi jelas dalam kasus-kasus robot trading maupun binary option ada 3 hal yang penting adalah tangkap, tahan, dan tentunya tracing aset untuk mengembalikan aset-aset yang menjadi korban dari para pelaku ini.